Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Bagus Setio Bimantoro, notar 25.1.006, kelas 4A D4 lanjutan transportasi darat. Perkenankan untuk kesempatan kali ini saya memberikan paparan proposal skripsi dengan judul Perencanaan Fasilitas Park and Ride di Stasiun Rangkas Bitung. Latar belakang dari pengambilan judul penelitian ini yaitu bahwa telah diketahui bahwasannya banyak pekerja yang berada di Jakarta memilih untuk membeli hunian atau rumah di daerah-daerah sekitar Jakarta, dan salah satunya adalah di Rangkas Bitung. Masyarakat yang berada di sana melakukan perjalanan ke Jakarta untuk melakukan kegiatannya, salah satunya adalah untuk bekerja, di mana jarak yang ditempuh untuk menuju Jakarta dari Rangkas Bitung memakan jarak sejauh 83 km dengan waktu tempuh 2 jam 30 menit. Hal itu akan memberikan dampak efisiensi waktu yang lebih lama, kemudian membuat pengemudi merasa kelelahan. Selain itu ada juga dampak adanya bertambah emisi gas buang dari kendaraan yang akan memberikan polusi udara. Alasan yang kedua yaitu telah tersedianya layanan komuter lain dengan lintas Rangkas Bitung, Maja Parung Panjang, Serpong sampai dengan Tanah Abang, dan sebaliknya sejumlah 72 perjalanan. Dan diperoleh data pada bulan Oktober tahun 2020, sejumlah 4.396 pengguna KRL berada di stasiun Rangkas Bitung. Alasan yang ketiga yaitu terkait dengan penggunaan kendaraan pribadi menuju stasiun Rangkas Bitung akan berbanding lurus dengan bertambahnya minat masyarakat yang menggunakan moda KRL menuju Jakarta, sehingga dibutuhkan lahan parkir kendaraan di sekitar lokasi stasiun. Dari latar belakang tersebut, diambil rumusan masalah di mana beberapa hal tersebut, yaitu yang pertama, apakah terdapat minat pengguna moda KRL di stasiun Rangkas Bitung untuk menggunakan fasilitas parkir? Yang kedua, bagaimana karakteristik penggunaan area parkir oleh masyarakat pada wilayah tersebut? Berapakah jumlah permintaan atau demand dari pengguna fasilitas parkir secara existing dan dalam periode 5 tahun mendatang? Dari rumusan masalah tersebut, diambil beberapa tujuan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa minat orang yang akan menggunakan park and ride. Yang kedua, mengetahui seperti apa karakteristik dari pengguna park and ride nantinya. Yang ketiga, yaitu menganalisa kebutuhan permintaan park and ride dalam jangka waktu 5 tahun mendatang. Batasan masalah yang dilakukan pada penelitian ini oleh penulis yaitu yang pertama, tidak merencanakan sistem operasional park and ride. Yang kedua, hanya memberikan perhitungan kebutuhan lahan parkir yang dibutuhkan nantinya. Yang ketiga, pelayanan park and ride itu dikhususkan untuk jenis kendaraan mobil dan sepeda motor saja. Untuk membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan ini bukan sebuah plagiarisme, penulis memberikan suatu perbandingan dengan judul atau kegiatan penelitian yang terdahulu terkait dengan park and ride. Yang pertama yaitu judul penelitian pengembangan park and ride untuk statistik untuk meningkatkan pelayanan angkutan LRT Kota Palembang yang diteliti oleh Dwi Widianti pada tahun 2019. Yang kedua yaitu perencanaan park and ride di stasiun Light Rail Transit Cibubur yang diteliti oleh Karisma Akil Alfarizi pada tahun 2018. Di sini terdapat perbedaan antara judul penelitian, metode yang diambil, dan juga tahun pelaksanaan serta lokasinya itu sendiri. Gambaran umum yang diambil untuk dilaksanakan lokasi penelitian ini yaitu di mana lokasinya adalah di sekitar stasiun Rangkas Bitung. Dengan kondisi tata guna lahan, di sekitar stasiun Rangkas Bitung terdapat suatu central business district yaitu berupa pasar, perkantoran, dan sekolah. Dan juga masih terdapat suatu lahan kosong yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan fasilitas park and ride tersebut.
Untuk mendukung penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa literatur atau literasi yang dimasukkan dalam kajian pustaka. Di antaranya yaitu suatu pengertian parkir, yaitu adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. SRP sendiri atau satuan ruang parkir digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir sehingga menentukan satuan parkir didasarkan atas pertimbangan sesuai dengan peraturan di Departemen Perhubungan pada tahun 1996 dengan jenis kendaraan yaitu mobil penumpang golongan 1, 2, dan 3 di mana masing-masing SRP-nya sebagaimana dimaksudkan untuk golongan 1 2,3 dikali 5 meter persegi, golongan 2 2,5 dikali 5 meter persegi, dan mobil penumpang untuk golongan 3 3 kali 5 meter persegi. Sedangkan untuk sepeda motor sendiri dibutuhkan satuan ruang parkir seluas 0,75 dikalikan 2 meter persegi. Pola parkir yang dapat dilakukan yaitu dapat membentuk sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk alur atau jalan keluar masuk dapat terpisah ataupun menyatu, yaitu dapat dilakukan satu pintu masuk untuk keluar dan masuk, dan kemudian dua jalur pintu untuk keluar dan masuk, di mana ditentukan SRP masing-masing dari lebar jalur gang untuk masing-masing sudut, sebagaimana diatur di Peraturan Departemen Perhubungan tahun 1996. Park and Ride sendiri merupakan fasilitas di mana pelaku komuter dapat memarkirkan kendaraan pribadinya menuju pada transportasi publik berupa bus rapid transit atau BRT, light rail transit atau LRT, dan kereta api komuter yang dapat membawa menuju pusat kota, menurut FICIX tahun 1976. Sedangkan untuk kriteria Park and Ride itu sendiri, menurut Selenia, dibagi dengan 3 variabel. Yang pertama yaitu kemudahan dengan kriteria pola parkir menyesuaikan dengan ketersediaan ruang dan daya tampung. Variabel kedua yaitu aksesibilitas dengan tolak ukur tersedianya jalur untuk pejalan kaki menuju ke tempat pemberhentian bus. Dan yang ketiga, lokasi atau penempatan dengan kriteria terletak pada wilayah suburban. Untuk bagan alir atau metode yang dilaksanakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, ditentukan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah untuk diperoleh pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan 2 cara, yaitu mengambil data primer dan data sekunder, di mana data primer dilakukan dengan pengambilan data di lapangan, seperti traffic counting untuk mengetahui volume kendaraan dan survei kuesioner minat masyarakat terhadap Park and Ride dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dengan didapatkan dari data-data seperti di dinas-dinas terkait untuk mengetahui data sekunder tersebut. Dari kedua data primer dan data sekunder itu dilakukan pengolahan dan analisis data untuk menentukan dan memperoleh hasil, diantaranya adalah untuk mengetahui demand Park and Ride, karakteristik pengguna Park and Ride, penentuan SRP. Dari ketiga analisis tersebut, maka akan didapatkan rencana luasan dan juga jumlah lantai yang didapat untuk mengakomodasi demand dari pengguna Park and Ride nantinya, dan dilakukan kesimpulan dan saran. Untuk melakukan penelitian tersebut, dilakukan metode pengumpulan data dan pengolahan data, itu dengan melakukan titik survei kendaraan atau volume kendaraan di 2 titik, yaitu untuk survei kendaraan dan survei wawancara, dengan formulir sebagaimana terlampir untuk mengetahui jenis kelamin, usia, klasifikasi kendaraan, asal dan tujuan perjalanan, durasi perjalanan yang dibutuhkan, kemudian maksud dari perjalanan tersebut, dan durasi parkir rata yang dibutuhkan oleh pengguna parkir di sana. Apakah nantinya akan berkenan untuk menggunakan fasilitas yang direncanakan, dan tentunya dibutuhkan data
kemauan untuk membayar tarif parkirnya. Metode analisa dan pembahasan digunakan untuk melakukan analisa data. Di antaranya untuk menentukan jumlah sampel dilakukan dengan rumus Lovin. Dan untuk melakukan forecasting atau perencanaan pertumbuhan kendaraan digunakan rumus persamaan regresi linear. Dan untuk menentukan demand park and rate itu sendiri, dibutuhkan rumus jumlah volume kendaraan yang telah diperoleh dikalikan dengan persentase keinginan yang didapatkan dari hasil wawancara. Penentuan satuan parkir juga dibutuhkan untuk menentukan luasan dari fasilitas park and ride nantinya. Mungkin cukup sekian untuk paparan dari kami. Semoga proposal skripsi ini dapat dilanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.